Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi mengenai surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Langsung saja izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dina Francisca, Harismawati, dan ketiga ada Siti Marhamah. Langsung saja pada inti materi. Yang pertama ada kajian leksikon atau linguistik Quran surat Ibrahim ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasyajarati thayyibati udhaluha sabitun wa fara'uha fis sama', yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Selanjutnya Quran surat Ibrahim ayat 25 yang berbunyi Suwati okalaha kullahini bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, yang artinya, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Berdasarkan ayat di atas, ada kata kunci masalah yang di dalam Al-Quran terdapat kata tersebut yang memiliki redaksi yang sama dengan surah ini, seperti Quran surat An-Nahl ayat 76 dan ayat 112, Quran surat Az-Zumar ayat 29, dan Quran surat At-Tahrim ayat 10. Menurut bahasa masalah sendiri dalam kamus bahasa Arab, artinya contoh, pepatah, perkataan, perumpamaan, dan ungkapan. Pembuatan perumpamaan akan membantu pemahaman dan mengingatkan manusia terhadap makna perkataan. Tentunya karena hati lebih mudah dilunakkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Ia dapat mengeluarkan makna dari yang tersembunyi kepada yang jelas dan dari yang dapat diketahui dengan tabiat. Dengan perumpamaan tersebut, sesuatu yang rasional bisa disesuaikan dengan sesuatu yang indrawi, maka tercapailah pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu yang diumpamakan. Adapun Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan perumpamaan kalimat yang buruk pada ayat selanjutnya digambarkan bahwa kalimat yang buruk pun diperselisihkan seperti apa yang jelas ini adalah contoh bagi keyakinan orang-orang kafir. Ia tidak memiliki pijakan yang kuat, sangat mudah dirobohkan, amal-amalnya tidak berbuah, alhasil kebalikan dari orang-orang beriman. Selanjutnya kajian konfirmatif surah Ibrahim ayat 24 sampai 2. Pada surah Ibrahim ayat 24 sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah SWT atau kalimat thayyibah, masal perumpamaan kalimat yang baik. Kemudian ia mengatakan, ialah kalimat syahadat la ilaha illallah atau kasyajarati thayyibah, seperti pohon yang baik, yaitu orang mukmin, usulha sabis, akarnya teguh. Kemudian ia mengatakan, tidak ada ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan hati orang mukmin usulha sabit, dan cabangnya menjulang ke langit. Ia mengatakan, dengan kalimat thayyibah itu, semua amal perbuatan orang mukmin. Terdapat beberapa mufasir Ad-Dhahak, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, dan lainnya mengatakan, jika hal itu merupakan perumpamaan amal perbuatan, perkataan yang baik dan amal soleh orang mukmin, dan mereka diumpamakan bagaikan pohon kurma. Selanjutnya menurut Syekh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi ayat 25 sebagai berikut. Berdasarkan firman Allah, ukalaha kullahin, pohon itu memberikan buahnya pada setiap
muslim. Sebab ada juga pohon berkai. Jadi, makna al-hin di sini juga mengandung makna masa setahun. Oleh karena itu, kami katakan, barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan bahasa Arab kepada seseorang memakai kata al-hin, karena mana itu berarti 1 tahun. Disebutkan juga bahwa kata-kata al-hin mengandung pengertian lebih dari 1 tahun, sebagaimana firman Allah SWT, hal ata 'alal insani hin man nadahir. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa? Allah berfirman, wa in udri la'allahu wa fitnatu lakum wa mata'un ila hin, dan aku tiada mengetahui boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu. Sehingga makna al-hin yaitu waktu di antara memotong kurma sampai waktu pembuahan, yang terlihat seolah-olah sangat mengagumkan. Demikian Allah telah membuat perumpamaan wa yadribullahu amsal untuk linasi la'allahum yatadzakkarun. Perumpamaan maksudnya adalah menyerupakan manusia supaya mereka selalu ingat dan mengambil pelajarannya. Selanjutnya ada analisis realitas historis. Berdasarkan riwayat Abdullah putra Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika kami berada di sekeliling Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, beritahulah aku tentang sebuah pohon yang serupa dengan seorang muslim, memberikan buahnya pada setiap musim. Putra Umar berkata, terlintas dalam benakku bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Namun aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, maka aku segan berbicara. Dengan seketika Rasulullah SAW tidak mendengar jawaban dari hadirin, lalu beliau bersabda, pohon itu adalah pohon kurma. Setelah selesai melakukan pertemuan dengan Rasulullah SAW itu, kemudian aku berkata pada ayahku Umar, wahai ayahku, demi Allah, telah terlintas dalam benakku bahwa yang dimaksudkan ialah pohon kurma. Beliau berkata, lalu mengapa engkau tidak menyampaikannya? Aku pun menjawab, aku tidak melihat satu orang pun berbicara. Oleh karena itu aku pun merasa segan untuk berbicara. Dan akhirnya Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya engkau menyampaikannya, maka sungguh itu lebih kusukai daripada ini dan itu. Selanjutnya analisis ragam bahasa Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Amsal adalah bentuk jamak dari matsalah. Kata matsalah sama dengan pun maknanya. Jadi arti lugawi amsal adalah membuat permisalan, perumpamaan dan bandingan. Makna Khalil yang dikutip oleh Syahidin menyebutkan pengertian amsal Al-Quran yaitu menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun perkataan bebas atau lepas bukan tasbih. Ibnul Qayyim dalam Syahidin mendefinisikan amsal Al-Quran yaitu merupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau makul dengan yang indrawi atau konkret makhsus, atau mendekatkan salah satu dari dua makhsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain. Abdurrahman An-Nawawi yang dikutip oleh Syahidin memberikan pengertian sebagai berikut. Matsal adalah sifat sesuatu yang dapat menjelaskan dan menyingkap hakikat sesuatu tersebut, atau apa yang dimaksud untuk memperjelas kandungannya, baik naatnya atau sifat maupun ahwalnya. Contoh amsal dalam Al-Quran adalah firman Allah SWT, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka ia
Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan atau tidak dapat melihat. Analisis generalisasi atau nilai pendidikan surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim menegaskan bahwa seorang pendidik harus memiliki sifat seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Pada dasarnya, sifat manusia yang percaya adanya Tuhan merupakan suatu fitrah bagi manusia. Manusia, khususnya para muslim, memiliki sifat fundamental untuk memahami hakikat ia diciptakan sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhannya atau mempelajari hal baik yang akan diserahkan kepada Rabb-nya. Akhlak merupakan suatu persoalan fundamental dalam kehidupan yang menghasilkan buah iman dan ibadah. Secara bahasa, menurut Ma'luf, akhlak merupakan sebuah tingkah laku, budi pekerti atau tabiat. Sedangkan secara istilah merupakan baik buruknya suatu akhlak dapat dilihat dari nilai kaidah kebenaran, keadilan, kepantasan, dan suatu kebijakan. Dalam surah Ibrahim ini juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakter Nabi Ibrahim di Al-Quran yang dapat kita contoh. Khususnya sebagai seorang pendidik, diantaranya adalah memiliki sifat selalu menepati janji, penyantun, jujur, lembut hati, pemberani, dermawan, bersifat pemimpin, ramah, murah hati, dan suka kembali kepada Allah. Yang terakhir ada kritik praktis atau hikmah surah Ibrahim. Yang pertama, kita dapat mendekatkan makna pada pemahaman. Kedua, cara perumpamaan oleh pendidik bertujuan untuk membuat peserta didik dengan cepat memahami apa yang diajarkan oleh pendidik. Ketiga, untuk menggugah dan menumbuhkan perasaan keutuhan dengan caranya dikenalkan pada benda-benda yang ada di alam semesta. Keempat, mendidik akal agar berpikir logis dan sehat. Kelima, perumpamaan merupakan motif yang menggerakkan perasaan, menghidupkan naluri, yang selanjutnya menggugah kehendak dan mendorong seseorang untuk melakukan amal yang baik dan menjauhi segala kemungkaran. Selanjutnya, cara untuk mendidik agar selalu berpikir jika ingin berbicara. Dan yang terakhir, menjaga dalam setiap perkataan yang diucapkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengetikan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.